Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Yang tak pernah ku pikirkan, sungguh Kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Shalom, senang berjumpa saudara pada kesempatan sharing kehidupan kali ini. Sebagaimana biasa, kita akan mulai dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih kami boleh bersama-sama pada kesempatan ini secara online untuk mempelajari firman Tuhan. Berkati pemberitaan firman Allah ini dan juga kepada kami yang mendengarkannya. Allah Roh Kudus berikan kami pencerahan dan pengertian akan firman Tuhan, sehingga apa yang kami mengerti dari firman Allah dapat kami praktekkan dan kami bisa melihat kuasa firman itu dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nyaris selamat. Itulah yang menjadi judul sharing kehidupan pada kesempatan ini, saudara. Saya melihat sebuah kanal YouTube atau channel YouTube Mary Riana, dan di sana
dalam tayangan YouTube tersebut yang menjadi tamunya itu adalah Boy William, seorang presenter, seorang YouTuber dan juga artis peran. Saudara mungkin beberapa saudara mungkin tahu siapa Boy William ya. Nah, yang menarik dalam pembicaraan atau pertemuan mereka di kanal YouTube tersebut, Boy William menceritakan tentang pengalaman spiritualnya. Dia menceritakan bagaimana dalam hidupnya dia itu hampir atau nyaris mati selama sebanyak 2 kali akibat kecelakaan. Dua-duanya akibat kecelakaan. Jadi dalam kanal YouTube Mary Riana itu Boy William menceritakan kesaksian hidupnya. Pengalaman pertama nyaris mati itu dia alami ketika di Amerika. Jadi waktu itu mereka sedang berada dalam sebuah perjalanan bersama dengan rombongan. Boy William ini mengendarai mobil. Nah, mereka berada di puncak bukit, kebetulan pada waktu itu lagi musim salju. Jadi di atas puncak bukit yang bersalju itu mereka melihat pemandangan, mereka turun dari mobil, lihat pemandangan, berfoto, dan setelah selesai semua, mereka akhirnya naik ke dalam mobil. Kebetulan yang bawa itu Boy William. Nah, Bapak Ibu, waktu rombongan udah naik ke mobil, mamah dari Boy William berkata, saya kok gak enak perasaan ya, turun yuk, turun, semua turun. Nah, setelah semua disuruh turun, tinggal Boy William yang ada di dalam mobil itu, di belakang setir, karena dia yang nyopirin. Begitu penumpang terakhir turun dan menutup pintu, tiba-tiba mobil itu tuh saudara meluncur ke bawah. Dan si Boy William ini berusaha untuk nginjak rem, berusaha untuk membuat mobil itu berhenti, tapi nggak bisa, mobil itu terus meluncur. Dari luar ibunya berteriak supaya Boy William ini cepat-cepat turun. Dan Boy William melepaskan sabuk pengaman, kemudian dia buka pintu dan dia cepat melompat ke arah tebing. Nah, di tebing itu dia berpegangan dengan dahan pohon, dia bergantung. Sementara mobilnya terus meluncur ke bawah dan akhirnya menghantam batu yang besar. Nyaris mati, tapi belum mati, saudara. Lalu pengalaman yang kedua dalam channel YouTube Mary Riana tersebut, Boy William menceritakan juga kejadian ini terjadi juga masih di Amerika, di New York. Jadi pada waktu itu Boy William bersama dengan keluarga mantan tunangannya ya. Jadi mereka sedang berada dalam satu mobil. Nah, di depan mereka itu ada truk yang besar sekali ya. Dan truk itu tiba-tiba memutar balik tanpa memberikan tanda atau sein, lampu peringatan, lampu sein. Akibatnya mobil yang ditumpangi Boy William bersama dengan anggota keluarga mantan tunangannya itu masuk ke bawah truk yang besar itu, sudah truk kontainer. Dia masuk sana, ringsek saudara mobilnya. Tapi puji Tuhan sekali lagi, semua keluarga itu selamat, baik Boy William maupun juga anggota keluarga tunangannya. Mereka selamat semua. Nah, itulah kesaksian yang dia sampaikan dalam channel YouTube Mary Riana. Pengalaman nyaris mati. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi tidak semua yang nyaris itu akan berakhir dengan tragis dan berujung pada penyesalan. Karena ada juga yang nyaris tetapi justru berujung pada kelegaan dan kebahagiaan. Contohnya dalam kasus kecelakaan Boy William tadi kan. Dalam kecelakaan pertama dia nyaris mati karena mobilnya meluncur ke bawah karena licinnya salju, tapi dia nyaris mati. Yang kedua, waktu kecelakaan masuk di bawah truk kontainer nyaris mati, tapi nggak mati. Jadi tidak selamanya yang nyaris-nyaris itu bisa berakibat tragis dan menyedihkan. Tapi bisa juga berakhir dengan ucapan syukur dan rasa bahagia. Nah, itu pengalaman Boy William. Tapi ada juga nyaris yang bisa menyebabkan atau berakhir pada kesedihan dan mungkin kekecewaan.
contoh nyaris yang seperti itu adalah seorang atlet olahraga yang sedang dalam masa pertandingan. Jadi ketika dia bertanding, jelas-jelas sekali bahwa dia pasti akan memenangkan pertandingan. Tapi oleh karena satu dan lain hal, tiba-tiba dia dinyatakan kalah dan gagal. Wes, ini pasti akan membawa kekecewaan, tangisan dan penyesalan, saudara. Ada juga mungkin orang yang mengalami nyaris, tapi dalam konteks akhirnya dia kecewa. Contohnya adalah gini, nyaris dapat undian, nyaris dapat hadiah besar. Mungkin karena nomor undiannya beda 1 angka saja, sehingga orang tersebut nyaris menang, nyaris dapat undian, nyaris dapat lotre. Wah, saudara bisa ngebayangin ya, mungkin saudara punya pengalaman kayak gitu. Ya, begitu disebutkan angka depan, angka tengah, dan tinggal angka belakang nih. Ternyata angka belakangnya beda 1 angka dengan nomor saudara. Wih, rasanya pengen teriak, pengen histeris. Aduh, tinggal 1. Ya, jadi tidak semua nyaris itu berakibat tragis dan berujung pada penyesalan, tapi ada juga memang nyaris yang berujung pada penyesalan dan air mata. Namun kesempatan ini Bapak Ibu Saudara adik-adik, saya mau kasih tahu ada satu bentuk nyaris yang memang bisa mengakibatkan kehidupan yang tragis, kehidupan yang sangat mengenaskan. Kehidupan yang nyaris yang satu ini adalah nyaris yang membuat penyesalan seumur hidup, yaitu nyaris selamat. Jadi kalau dikatakan nyaris selamat berarti nggak selamat. Nah, tahukah saudara, dalam Alkitab ada seorang tokoh yang bernama Raja Agripa. Raja Agripa ini tentu adalah raja yang nggak kenal Kristus, nggak percaya kepada Allah, nggak percaya kepada Allah Israel, YHWH atau Yahweh Adonai. Nah, satu saat Raja Agripa ini di hadapan Raja Agripa diperhadapkanlah Rasul Paulus. Rasul Paulus ingin melakukan pembelaan di hadapan Raja Agripa. Jadi Rasul Paulus bersaksi tentang pengalamannya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Panjang lebar dia uraikan pengalaman pertobatannya, dan juga dia selingi dengan memberitakan Yesus Kristus yang adalah Mesias itu adalah Tuhan juga. Setelah Raja Agripa mendengar kesaksian Rasul Paulus, tiba-tiba di akhir cerita, hampir menjelang akhir cerita, saudara, Raja Agripa memotong perkataan Paulus dan dia berkata begini dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat yang ke-28. Raja Agripa berkata, hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Lalu singkat cerita, Raja Agripa kemudian pergi meninggalkan Paulus bersama dengan rombongannya. Wih saudara, nyaris selamat. Hanya tinggal selangkah lagi. Kalau saja pada waktu itu Raja Agripa mau buka hati, mau mendengar selangkah lagi, kalau saya boleh gambarkan selangkah, mau mendengar selangkah lagi, saya percaya Raja Agripa pasti akan selamat, pasti akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tapi sayang saudara, nyaris selamat. Artinya dia nggak selamat. Nah, sekarang kita ngebayangin betapa mengerikannya, betapa tragisnya, betapa menyedihkannya. Pokoknya sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Apa yang akan Raja Agripa alami nanti dalam kekekalan. Dia akan menerima penghakiman Allah. Dia akan menerima penghukuman Allah. Dia akan menerima siksaan api neraka yang tidak pernah padam. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Sayang sekali, sayang.
Seandainya dia mau mendengar aja sebentar, buka hati, dia tidak menolak anugerah, maka dia pasti selamat. Tapi sekali lagi, nyaris selamat. Oke lah, itu pengalaman 2000 tahun yang lalu. Dan kisahnya pun juga adalah kisah tentang seorang raja kafir. Tapi kalau kita merenungkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita merenungkan, sesungguhnya betapa tragisnya juga kehidupan orang-orang yang sampai hari ini mengaku mereka adalah orang Kristen, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan mungkin pergi ke gereja, tapi nggak rutin ya. Kadang 3 bulan sekali, kadang setahun sekali, setahun 2 kali. Tapi ngaku Kristen ya. Betapa tragisnya orang-orang yang mengaku Kristen, menjadi Kristen, tapi perilaku kehidupan mereka saat ini menunjukkan bahwa nantinya mereka bukan penghuni surga. Lah, kok bisa? Bukankah mereka udah percaya Yesus? Begini, menjadi Kristen itu Bapak Ibu Saudara adik-adik, bukan hanya sekedar identitas, bukan sekedar persoalan beragama. Identitas Kristen, punya KTP Kristen, bukan. Menjadi Kristen berarti itu berbicara tentang perubahan tujuan atau arah hidup, perubahan orientasi hidup. Kalau sebelum kita menjadi orang Kristen, kita hidup untuk diri sendiri, ego yang memerintah kita hidup secara duniawi seperti layaknya orang yang tidak mengenal Allah, yang hidup jatuh bangun dalam dosa, berkubang dan tinggal di dalam dosa. Tapi setelah kita menjadi Kristen, maka orientasi hidup kita adalah bagi Tuhan dan untuk Tuhan. Dengan kata lain, seluruh gerak hidup kita itu semuanya untuk memuliakan Tuhan. Nah, saya mau ajak saudara untuk coba renungkan statement saya ini. Renungkan baik-baik, saya pelan-pelan ngomongnya. Kalau ada orang Kristen yang tidak berminat kepada Tuhan, kepada pribadinya, dan tidak mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup mereka, lantas apa alasannya Tuhan harus membawa mereka ke surga? Saya ulangi, kalau ada orang Kristen gak begitu berminat dengan Tuhan, dengan hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan, hal-hal rohani, beribadah, berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, baca Alkitab, saat teduh dan sebagainya. Kalau ada orang yang tidak berminat dengan hal-hal rohani, dengan pribadi Tuhan, maka apa alasan Tuhan harus membawa mereka ke surga? Coba renungkan. Seringkali kita tanpa sadar, dengan entengnya, dengan gampangnya kita memohon kepada Tuhan supaya kita dibawa ke surganya yang mulia. Kita dibawa masuk ke tempat kemuliaannya, ke tempat tinggalnya Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, adik-adik, jujur. Kalau kita sebagai orang Kristen seperti itu, lalu kita nuntut untuk masuk surga, tinggal bersama dengan Allah dalam kemuliaannya, rasanya itu gak fair, gak adil. Masakan surga yang begitu mulia, surga yang begitu kudus, bahkan maha kudus, dengan mudahnya dimasuki oleh orang yang mengaku dalam tanda kutip Kristen, ber-KTP Kristen, katanya udah terima Yesus, lahir baru dari baptis, dengan mudahnya dia masuk, nyelonong di sana, di surga, menikmati semua fasilitas yang Allah punya. Sementara di bumi saat ini dia tidak berminat dengan pribadi Tuhan, gak berminat dengan hal-hal rohani, gak berminat dengan hal-hal, dengan perkara-perkara rohani.
Dia tidak punya kepedulian tentang Tuhan. Semua hal-hal yang bersifat dengan perkara-perkara rohani dicuekin. Panggilan Tuhan untuk beribadah setiap minggu dicuekin. Dia lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Seperti me time, healing lah. Healing lah. Kemudian arisan lah. Nge-mall. Waktu bersama keluarga. Dan banyak alasan lainnya. Apakah orang-orang Kristen yang seperti ini layak untuk dibawa Tuhan ke surganya yang mulia, yang kudus, yang penuh dengan para pejuang iman yang mempertahankan iman mereka dalam penderitaan untuk membela nama Yesus dan memperjuangkan Injil? Rasa-rasanya gak fine menurut saya. Jangankan Tuhan, saya kira saudara pun juga gak mau diperlakukan seperti itu. Kalau misalnya ada orang lain yang memperlakukan saudara, dia nggak terlalu berminat dengan pribadi saudara. Dia nggak terlalu care dengan pribadi saudara. Tapi dia suka dengan pemberian saudara. Dia suka dengan berkat yang saudara berikan kepadanya. Dia suka dengan kemurahan hati saudara. Tapi pribadi saudara dia nggak terlalu senang. Kira-kira apakah saudara mau peduli terus dengan orang seperti itu? Apakah saudara mau mengizinkan orang seperti itu masuk ke rumah saudara dengan bebas menikmati semua yang ada, menikmati semua kekayaan saudara? Dia senang dengan harta saudara, tapi dia nggak begitu berminat dengan pribadi saudara. Dia terkesan cuek dengan saudara. Tapi kalau bicara soal berkat, uang dari saudara, pemberian dari saudara, dia antusias. Saya rasa kita sama. Kita nggak akan berminat juga orang-orang yang seperti begitu. Nah kalau kita nggak suka, apalagi Tuhan. Dan kenapa kita sebagai orang Kristen memperlakukan Tuhan seperti itu? Bapak Ibu, memang akhir-akhir ini banyak orang yang akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi saya mau katakan Juru Selamat apa? Apakah mereka benar-benar menjadikan Tuhan itu sebagai Tuhan dalam hidupnya, berminat dengan pribadinya, mencari Dia dengan penuh kesungguhan di ibadah minggu, ibadah pribadi, dan ibadah kelompok komunitas? Kalau kita menjadi Kristen hanya untuk menjadikan Tuhan sebagai penjaga harta, bahkan mungkin untuk menambah jumlah harta dan menikmati kekayaan duniawi, maka saya mengatakan kita salah alamat. Kalau tujuan hidup kita hanya untuk menjadi makmur, sejahtera sebagai orang Kristen, saat kita butuh Tuhan kita cari Dia, saat kita butuh pertolongannya kita berdoa kepadanya, saat kita lagi senang ya kita menikmati hidup kita, menikmati keindahan dunia, menikmati harta kita dan sebagainya. Dan saya mau katakan dengan tegas, saudara salah alamat. Jika harta, jika kekayaan, dan semua bentuk kesenangan duniawi mampu menyelamatkan saudara dari siksaan api neraka yang kekal, maka ikutilah harta. Ikutilah harta itu, mamon itu. Sembahlah Dia, taatilah Dia, beribadahlah kepadanya. Tapi jika Yesus Kristus mampu menyelamatkan saudara dan membawa saudara ke surga, melepaskan saudara dari hukuman kekal, siksaan api neraka yang abadi, maka taatilah Dia, ikutilah Dia, sembahlah Dia, layanilah Dia. Saya mencatat 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 21. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia." Kalau memang kenikmatan duniawi, karena mungkin saudara gak berminat dengan pribadi Tuhan dan hal-hal rohani,
gereja dikesampingkan, saat teduh dikesampingkan, dicuekin, dinomor sekiankan. Yang penting bisa nikmati hidup, bisa nikmati berkat Allah melalui kerja keras. Hal-hal rohani nanti ajalah. Kalau memang kenikmatan duniawi, kekayaan duniawi bisa membawa saudara ke surga, layanilah dia, ikuti dia, sembah dia, puja-puji dia. Tapi kalau tidak, dan kalau Yesus yang bisa bawa saudara ke surga, layani dia, taati dia, lakukan perintahnya. Jangan menjadi gak minat dengan pribadinya, gak minat dengan hal-hal yang berhubungan dengan dia. Beribadah, baca Alkitab, berdoa, menyembah, bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman. Jangan. Jadi Bapak Ibu, saudara yang dalam Tuhan, adik-adik yang kasih, jangan menjadi orang Kristen yang nyaris selamat. Karena itu pikirkanlah baik-baik sekarang. Apakah kita sungguh-sungguh mengenal dan berminat dengan Sang Empunya surga atau enggak? Kan aneh, pengen masuk surga, tapi enggak terlalu berminat dengan pribadi yang punya surga. Enggak terlalu senang dengan kata-katanya, dengan aturannya, dengan perintah-perintahnya, dengan ibadah bersama dengan dia. Enggak terlalu senang, tapi pengen masuk surga. Aneh. William Shakespeare pernah berujar, orang yang selalu ingat surga akan berperilaku seperti penghuni surga. Demikian kata sang pujangga besar, William Shakespeare. Bapak Ibu, mari kita amati hidup kita masing-masing. Apakah karakter kita menunjukkan karakter penghuni surga atau bukan? Kalau bukan, jangan-jangan kita lupa atau mungkin masa bodoh. Saya katakan, yuk cepat bertobat, berubah. Jangan sampai nyaris selamat, tapi benar-benar selamat. Karena semua anugerah Tuhan termasuk surga, hanya dianugerahkan atau diberikan kepada orang yang sungguh-sungguh menghargainya, berminat kepadanya, dan memperjuangkan semuanya untuk dia bisa masuk ke sana. Nyaris selamat, tapi gak selamat. Dan saya berharap saudara benar-benar selamat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan. Berkati pemberitaan firman ini Tuhan. Ajar dan ingatkan setiap kami untuk tidak menganggap bahwa kekristenan yang kami pegang, kami imani, kami percayai, kami jalankan, itu akan terus membawa kami sampai ke surga. Yang penting kami udah sekali selamat, pasti selamat. Tuhan, tolong kami bahwa keselamatan itu butuh perjuangan, butuh anugerah untuk sampai kepada tujuannya. Yesus Kristus sudah menyelamatkan kami dari dosa dan maut. Tapi tanggung jawab kami adalah mempertahankan apa yang sudah Yesus Kristus berikan kepada kami. Sampai pada akhirnya kami berjumpa dengan Dia di surga yang mulia. Mampukan kami untuk tidak menjadi orang Kristen yang secara duniawi, hidup duniawi, hanya memandang hidup secara materi, kesenangan hidup secara materi. Karena semuanya itu akan berlalu, dan semuanya itu sia-sia serta fana. Terima kasih, teguhkan firman untuk kami. Dan aku berdoa untuk semua jemaat atau orang yang mendengarkan siaran ini. Tuhan jamah dan lawati, berikan kekuatan, berikan kesehatan. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur kuasa, oleh bilur-bilur darah Yesus, engkau menjadi sembuh oleh karena imanmu saudara. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Dan lebih daripada semua itu, kami ingin mengenal engkau lebih dalam, lebih jauh ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.